Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fars Bistiana dari Pendidikan Kimia B 2019 ingin mempresentasikan mengenai metode pembelajaran, metode eksperimen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, pengertian dari metode eksperimen, yang kedua, kelebihan dari metode eksperimen, yang ketiga, kekurangan dari metode eksperimen, dan yang keempat, strategi agar metode eksperimen dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, apa itu metode eksperimen? Pengertian dari metode eksperimen sendiri ini adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami sendiri sesuatu yang dipelajari. Jadi dalam metode ini, siswa diberikan kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri suatu percobaan mengenai pelajaran yang akan mereka peroleh, sehingga mereka pun dapat mencari kebenaran dan menarik kesimpulan dari proses yang mereka lakukan tersebut. Lalu, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari metode eksperimen. Kelebihan dari metode eksperimen yang pertama adalah membuat siswa lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaannya. Yang kedua, anak didik atau siswa dapat mengembangkan sikap untuk mengadakan studi eksplorasi atau menjelajahi tentang ilmu dan teknologi. Yang ketiga, akan terbina manusia yang dapat membawa terobosan-terobosan baru dengan penemuan sebagai hasil percobaan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kesejahteraan hidup manusia. Yang keempat, anak didik atau siswa memperoleh pengalaman dan keterampilan dalam melakukan eksperimen. Yang kelima, siswa terlibat aktif mengumpulkan fakta dan informasi yang diperlukan untuk percobaan. Yang keenam, dapat menggunakan dan melaksanakan prosedur metode ilmiah dan berpikir ilmiah. Yang ketujuh, dapat memperkaya pengalaman dan berpikir siswa dengan hal-hal yang bersifat objektif, realitas, dan menghilangkan verbalisme. Yang kedelapan, melalui eksperimen, siswa dapat menghayati sepenuh hati dan mendalam mengenai pelajaran yang diberikan. Yang kesembilan, siswa dapat aktif mengalami bagian untuk berbuat bagi dirinya dan tidak hanya melihat orang lain tanpa dirinya melakukan. Yang kesepuluh, siswa dapat aktif mengambil bagian yang besar untuk melaksanakan langkah-langkah dalam cara berpikir ilmiah. Jalan ini dilakukan melalui pengumpulan data-data observasi, memberikan penafsiran, serta kesimpulan. Selanjutnya ada kekurangan dari metode eksperimen. Yang pertama, tidak cukupnya alat-alat mengakibatkan tidak setiap anak didik berkesempatan mengadakan eksperimen. Yang kedua, jika eksperimen memerlukan jangka waktu yang lama, anak didik harus menanti untuk melakukan atau melanjutkan pelajaran selanjutnya. Yang ketiga, kesalahan dan kegagalan siswa yang tidak terdeteksi oleh guru dalam bereksperimen berakibat siswa keliru dalam mengambil kesimpulan. Yang keempat, sering mengalami kesulitan dalam melaksanakan eksperimen karena guru dan siswa kurang berpengalaman melakukan eksperimen. Yang kelima, memerlukan keterampilan atau kemahiran dari pihak guru dalam menggunakan serta membuat alat-alat eksperimen. Yang keenam, bagi guru yang telah terbiasa dengan metode ceramah secara rutin misalnya, cenderung memandang bahwa metode eksperimen ini sebagai suatu pemborosan dan memberatkan bagi siswa. Selanjutnya, ada strategi agar metode eksperimen dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, dijelaskan kepada siswa tentang tujuan eksperimen. Perlunya penjelasan mengenai tujuan eksperimen ini kepada siswa agar siswa sendiri dapat memahami masalah apa yang akan dibuktikan melalui eksperimen tersebut. Yang kedua, dijelaskan kepada siswa tentang alat dan bahan yang digunakan, hal yang harus dikontrol, urutan eksperimen, dan hal yang perlu dicatat. Penjelasan pada alat dan bahan yang harus digunakan ini dilakukan agar siswa dapat mengetahui cara pengoperasian alat dan bahan tersebut, apakah harus dilakukan secara hati-hati atau bagaimana cara pengoperasiannya dengan agar alat tersebut dapat
digunakan dengan baik. Selanjutnya, hal yang harus dikontrol dilakukan agar meminimalisir kegagalan dalam eksperimen. Urutan eksperimen harus dijelaskan karena agar siswa mengetahui apa yang harus dilakukan selama eksperimen berlangsung, dan penjelasan pada hal yang perlu dicatat adalah untuk memberitahukan siswa apa saja hal yang penting dan perlu dicatat agar tidak terlupakan oleh siswa tentang eksperimen yang dilakukan. Yang ketiga, selama eksperimen berlangsung, guru harus mengawasi pekerjaan siswa. Pengawasan pekerjaan siswa selama bereksperimen ini bertujuan agar meminimalisir kegagalan yang dilakukan oleh siswa. Lalu yang keempat, setelah eksperimen selesai, guru harus mengumpulkan hasil penelitian siswa, mendiskusikan di kelas, dan mengevaluasi. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah hasil eksperimen siswa tersebut apakah sudah benar atau masih belum begitu tepat. Dan dievaluasi dilakukan agar guru dapat mengetahui apakah siswa telah memahami hal yang perlu dijelaskan selama eksperimen tersebut berlangsung. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.